Teori tentang dunia paralel sudah lama sekali dibahas di komunitas ilmiah. Sayangnya, kita belum cukup maju untuk bisa membuktikan atau membantahnya. Tapi teori ini tetap menarik dan karena itu ada banyak legenda urban luar biasa tentang tamu dari dunia paralel. Menurut banyak orang, yuk kita simak beberapa di antaranya. Lelaki dari negara yang tidak ada. Kisah ini terjadi tahun 1851 di sebuah desa kecil, Frankfurt an der Oder, di Jerman. Ada seorang lelaki tersesat yang mendatangi penduduk lokal untuk minta tolong. Lelaki itu mengenalkan diri sebagai Jofar Forin. Bahasa Jermannya buruk sekali dan logatnya sangat kental. Lelaki itu sendiri mengaku dia berbicara bahasa Lekser dan Ebrem, bahasa yang gak ada di bumi ini. Dia mengaku berasal dari Laksaria, sebuah negara di daratan bernama Sakria yang terpisah dari Eropa oleh sebuah samudera luas. Tapi tidak satu pun dari tempat-tempat ini ada di peta bumi. Warga mengirim Jofar ke petugas setempat. Dia bicara dengan psikiater, tapi dokter menyimpulkan lelaki itu benar-benar waras. Penyelidikan polisi juga mengungkap tidak ada yang mencurigakan dari dirinya. Jofar Forin mengaku tujuannya berkunjung ke Eropa adalah untuk mencari saudara lelakinya yang sudah lama hilang. Dia selamat dalam kecelakaan kapal dan terdampar di dekat desa itu. Petugas menunjukkan peta serta globe dan minta agar dia menyebutkan tempat kecelakaan itu. Tapi lelaki ini gak mengenali apapun. Tapi kayaknya pengetahuannya tentang dunia asalnya cukup luas. Jofar menyebutkan 5 benua utama di sana: Sakria, Aflar, Astar, Auslar, dan Euplar. Ceritanya dianggap masuk akal. Ilmuwan dari Frankfurt memutuskan untuk mengirim pria itu ke Berlin untuk penyelidikan lebih jauh. Tapi dalam perjalanan, dia mengalami semacam serangan penyakit. Lelaki itu tiba-tiba melompat dari kereta dan hilang ke dalam hutan di sekitar sana. Meski dilakukan pencarian yang panjang dan menyeluruh, jejak Jofar tidak ditemukan. Dia lenyap dengan cara yang sama misteriusnya kayak pas munculnya. Inspektur Leboeuf yang ditugaskan untuk mengawalnya ke Berlin menduga mungkin lelaki ini adalah makhluk dari dunia lain dan dia telah kembali ke tempat asalnya. Wanita di Highway 167. Insiden ini terjadi tanggal 20 Oktober 1969. Kisah ini pertama kali dilaporkan tahun 1988 di majalah Strange. Artikel itu mengisahkan 2 pria, Elsie dan rekan bisnisnya Charlie, nama samaran. Suatu sore, Elsie dan Charlie berkendara di sepanjang Highway 167 di barat daya Louisiana sambil ngobrolin pekerjaan. Mereka berkendara ke pusat minyak di Lafayette. Awalnya, jalan bebas hambatan itu kosong, tapi kemudian mereka melihat mobil tua yang berjalan lambat sekali di depan. Keduanya mulai membahas mobil misterius ini. Jenis mobil itu sudah nggak diproduksi sejak puluhan tahun lalu, tapi mobil itu kelihatan cukup baru. Kedua pria ini menduga mungkin itu berkat perawatan pemiliknya dan mereka kagum. Mereka mengurangi kecepatan agar bisa melihat mobil itu dari dekat. Elsie melihat tanda oranye terang bertuliskan 1940 di mobil itu. Mereka melihat sopirnya, seorang wanita muda dengan pakaian jadul, topi dengan bulu panjang dan mantel bulu. Meski hawa di luar sedang hangat, ada seorang anak di sampingnya juga memakai mantel hangat dan topi. Elsie dan Charlie ingin bicara dengannya, tapi mereka melihat ekspresi di wajahnya. Wanita itu melihat sekelilingnya dengan panik, hampir menangis. Elsie memanggilnya dan bertanya apa dia butuh bantuan. Dia mengangguk dan Elsie ngasih isyarat untuk parkir di tepi jalan. Tapi saat kedua pria itu ikut parkir, tiba-tiba mereka sadar mobil wanita itu lenyap. Mereka melihat ke sekeliling jalan dengan terkejut. Nggak mungkin dia bisa pergi jauh secepat itu, tapi mobil itu nggak terlihat. Setelah beberapa saat, seorang pria lain berkendara mendekati Elsie dan Charlie. Dia melihat semua yang terjadi dan bilang kalau mobil itu hilang begitu saja. Mereka membahas insiden itu selama beberapa jam. Ketika sampai di kota, mereka mengontak polisi. Tapi nggak ada yang bisa dilakukan polisi untuk membantu. Selain kata-kata mereka, nggak ada konfirmasi tentang keberadaan mobil tersebut. Kasus itu sempat dibahas di koran lokal, lalu terlupakan.
Insiden Ngarai Gedienten. Insiden ini terjadi bulan Mei 1972 di Utah Tenggara, dekat perlintasan kereta api Modena di pinggir gurun Escalante. Jenna North sedang mengendarai mobil Chevrolet Nova 1971 milik ayahnya. Temannya, Carol Abbott, ada di kursi penumpang. Di kursi belakang ada dua gadis lain, Lisa Rockford dan Bethany Gordon. Jam menunjukkan pukul 22.00 lebih ketika mereka menyeberangi perbatasan negara bagian Utah, Nevada. Mereka ingin kembali ke kampus sebelum pengurus asrama, Bu Mortensen, mengunci pintu. Bentangan Highway 56 di Utah sangat sepi. Di sana nggak ada apapun kecuali pasir dan sedikit tumbuhan. Gadis-gadis itu sangat senang ketika akhirnya melihat lintasan kereta Union Pacific di Modena. Tapi di belakang pagar jalan, Jenna melihat dua jalan bebas hambatan. Satu memasuki gurun dan yang satunya ke Ngarai Gedienten. Mereka memutuskan untuk mengambil jalan ke Ngarai. Mereka pikir ini jalan pintas ke kampus. Cewek-cewek lain lagi ngobrol saat Jenna nyadar kalau mereka nggak lagi berkendara di jalan beraspal, tapi di atas jalan semen putih. "Awas!" Tiba-tiba salah satu cewek berteriak. Jalan mendadak terputus di depan sebuah dinding batuan tinggi. Jalan itu buntu. Mereka harus kembali lewat jalan yang mereka lalui tadi. Sementara teman-teman Jenna mengeluh mereka akan tidur di mobil malam ini, Jenna lihat lanskap telah berubah drastis. Mereka nggak berada di gurun lagi. Alih-alih, gurun telah berubah jadi area terbuka dengan ladang-ladang gandum, semak-semak pinus, dan sebuah danau kecil di depan. Bulan purnama sedang bersinar di langit, dan itu aneh karena harusnya bulan purnama nggak terjadi malam itu. Gadis-gadis itu nggak tahu di mana posisi mereka, jadi mereka berkendara saja menuju sinar di depan. Itu bangunan yang mereka duga rumah makan atau restoran. Cewek-cewek itu melihat papan reklame terang, tapi tak seorang pun bisa membaca tulisan di papan reklame itu. Mereka nggak tahu huruf-huruf apa yang ada di papan itu. Tiba-tiba, beberapa orang keluar dari bangunan itu. Mereka kelihatan terkejut dan ketakutan sama Chevrolet Jenna. Mereka melambaikan tangan dan meneriakkan sesuatu, tapi gadis-gadis itu nggak paham. Lisa pun menanyakan arah jalan ke orang-orang itu. Dia mengeluarkan kepalanya lewat jendela dan langsung menjerit mengerikan. "Pergi dari sini!" teriaknya ke Jenna. Chevrolet itu melesat menjauh dari bangunan tersebut. Sinar terang lampu depan mobil menyoroti mobil mereka dari belakang. Kendaraan itu berbentuk seperti telur, beroda 3 dan berbunyi mendengung. Jalan di depan mengarah kembali ke Ngarai. Jenna nggak sempat mengurangi kecepatan dan mobil langsung terperosok ke dalamnya. Kendaraan aneh tadi telah menghilang bersama lanskap tak dikenal itu. Gadis-gadis itu sudah di gurun lagi. Untunglah tak satu pun dari mereka yang cedera secara fisik, tapi Lisa dalam keadaan syok. Dia berulang-ulang bilang, "Mereka bukan manusia." Gadis-gadis itu sampai harus membantunya berjalan. Sejam kemudian, mereka berhasil menghentikan mobil patroli jalan bebas hambatan Utah. Mereka pun menceritakan kejadian itu ke polisi. Detail laporan yang disusun petugas rumit dan membingungkan. Selama penyelidikan, polisi gagal mencari tahu di mana persisnya mobil itu tersesat menurut jejak bannya. Jejak mobil berakhir mendadak, seolah Chevrolet itu tiba-tiba saja menghilang. Polisi nggak bisa menjelaskan bagaimana mobil itu bisa berjalan sejauh 3 km tanpa meninggalkan jejak apapun, terutama di tanah sepadat itu. Masih banyak perdebatan tentang kisah ini, tapi pada akhirnya semua versi dan penjelasan hanyalah dugaan. Mungkin kita nggak akan pernah tahu kebenarannya. Itulah beberapa legenda urban tentang perjalanan antar dimensi. Pastinya belum ada bukti apakah cerita ini nyata. Seringkali kebenarannya ternyata sangat biasa. Misalnya, lelaki Tauret terkenal yang oleh orang-orang juga disebut tamu dari realitas lain, ternyata cuma penipu bernama John Allen Kuchar Zegrus. Meski begitu, kisah-kisah ini tetap saja menarik.